What is up, my brothers and sisters? Balik lagi bersama dengan saya, Brandon Lim. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang 10 cara yang bisa membuat pria lebih menarik dari yang lain. Yes, video ini didedikasikan kepada kamu, para brothers yang keren. Saya sudah mengumpulkan 10 hal yang bisa membuat pria menjadi menarik, dan siapa tahu video ini bisa menjadi referensi dan bisa menjadi survei juga. Seberapa menariknya kah kamu? Ada 10 hal, jadi kamu bisa rank juga kamu ada di mana. Kalau misalnya kamu sudah melakukan beberapa hal ini, kamu adalah pria yang menarik. Mungkin saya tidak akan masuk kepada cara penampilan yang menarik ya, karena saya sudah membahasnya di beberapa video sebelumnya. Saya akan taruh linknya juga di sini, kalian bisa klik. Tapi saya akan membahas lebih banyak tentang kepribadian dan sebagainya. Oke, jadi tanpa diundur-undur lagi, ayo kita langsung masuk kepada yang nomor 1. Poin nomor 1 yang bisa membuat pria menjadi lebih menarik adalah berpenampilan sopan dan bersih. Oke, jadi memang ada satu poin tentang fashion atau tentang penampilan di video ini, di list ini, tapi kita harus memang membahasnya. Pria yang elegan dan menarik pasti berpenampilan yang bersih dan sopan setiap saat. Saat bekerja, saat lagi kumpul bersama dengan keluarga, saat sedang hangout bersama teman-teman, saat go out on a date. Dan saya ada beberapa notes juga di sini, yaitu adalah tidak harus bermerek, ya. Baju, celana, atau outfit apapun yang kita pakai tidak harus yang bermerek, tidak harus yang mahal, tidak harus ada yang logo besar-besar di sini yang menunjukkan bahwa itu merek Gucci, merek Supreme, atau apapun yang sekarang sedang trending. Brother tidak harus selalu mengikuti tren terbaru dalam fashion. Ya, ada tren terbaru, ada item terbaru, harus beli. Ada item mahal, harus dibeli. Ada teman yang baru beli juga nih, ada yang lagi trending, harus ikutan beli juga. Nggak harus seperti itu. Atau mungkin ada selebriti yang kamu suka, yang kamu follow gitu, terus mereka pakai baju yang baru dan ada tren baru, kalian juga ikutan supaya seperti mereka. Tidak harus seperti itu. Pakaian yang wajib kamu punya adalah pakaian yang bersih, elegan, minimalis, dan bebas dari noda, bebas dari kotoran ya, jadi kamu bisa terlihat clean setiap saat. Dan ya, tips dari saya adalah mungkin kamu harus memakai baju-baju yang berwarna gelap ya, berwarna hitam, abu-abu gelap. Itu akan jauh lebih aman, dan mungkin kalau misalnya ada noda pun tidak akan terlalu kelihatan daripada kamu memakai baju yang cerah dan loud ya, yang banyak warna, banyak pokoknya ada banyak colors gitu. Poin nomor 2 adalah stop bicara kata-kata kasar. Kalau kamu adalah seorang pria yang masih suka kebiasaan buruk ya, dikit-dikit ngomongnya ada keluar kebun binatangnya, masih suka ngomong hal-hal yang kasar ya, the F word lah, the S word atau apapun itu, jangan, oke? You have to stop that right now. Mungkin kamu berpikir, aduh kok kayaknya hidup nggak asik banget ya, nggak bisa cursing, nggak bisa seru sama teman-teman, mungkin ada suatu hal yang seru atau yang menggagetkan atau apapun, nggak bisa cursing, kayaknya ada, aduh something is missing gitu. Nah mungkin saya ada tips untuk kalian. Kalau kamu memang mau lanjut ya, bicara kasar atau apa, jangan lakukan itu saat di public. Jangan lakukan itu pas saat di tempat umum, tempat yang terbuka, tempat yang orang-orang banyak lalu lalang, tempat orang-orang ramai berkumpul bersama-sama. Kamu harus memperhatikan sekeliling kamu. Walaupun memang hal ini adalah hal yang sangat buruk untuk dilakukan, lebih baik jangan dilakukan. Tapi kalau kamu masih kayak merasa pengen atau apa gitu, perhatikan sekeliling kamu. Kalau misalnya kamu lagi bersama dengan teman doang, cuma berdua, bertiga, berempat lagi kumpul sama-sama, itu masih nggak apa-apa lah. Tapi yang di tempat tertutup gitu loh. Jangan sampai di tempat umum, cause you never know. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang akan kamu temukan saat kamu sedang di tempat umum. Dan kalau kamu adalah tipe orang yang suka ngomong kasarnya besar-besar, yang teriak-teriak gitu, aduh, perhatikan sekeliling kamu. Siapa tahu di sana ada banyak girls, ada banyak wanita, atau ada banyak orang-orang yang terhormat bisa melihat kamu seperti itu. Itu sangat-sangat membuat ilfeel semua orang. Karena saya pasti akan sangat ilfeel kalau saya melihat ada girl atau ada laki-laki gitu ya, bicara kasar, teriak-teriak dalam bahasa kasar, itu aduh, no, big no. Poin nomor 3 adalah stop rokok dan alkohol. Oke, siapa para brothers di sini yang masih suka merokok? Siapa yang masih suka minum? Ini harus diberhentikan sekarang juga. Apakah kamu sadar bahwa itu tidak bisa membuat kamu menjadi lebih menarik atau lebih keren
Kamu kira keren gitu merokok di depan umum atau di depan wanita yang kamu suka, yang gebetan lah ya boleh dibilang. It's not cool at all, bro. So, stop. Stop rokok, stop minum alkohol. Ini semua tidak baik untuk kehidupan kamu. Dan mungkin bukan untuk sekarang, kamu mungkin tidak merasakannya sekarang. Tapi 5, 10, 20 tahun ke depan, bahkan sampai akhir hidup kamu nanti, kamu baru bisa merasakan dampak negatif dari rokok dan alkohol. So, stop rokok, stop alkohol. Dan saat kamu sudah stop rokok dan alkohol, saya akan bisa jamin bisa menjadi pria yang lebih menarik. Poin nomor 4 adalah jaga kebersihan. Oke, jadi kamu adalah orang yang bersih, kamu adalah orang yang higienis, kamu rajin mandi, rajin menyikat gigi, rajin shampoan, rajin sabunan, rajin bersih-bersih rumah, rajin bersih-bersih garasi, rajin bersih-bersih kamar, rajin bersihin sepatu kamu. Mungkin kalau kamu sekarang sedang lagi nonton video ini di kamar, atau di rumah, atau mungkin di kantor, coba kamu lihat sekeliling kamu. Mungkin di meja kamu ngelongkok sekarang di dekat ranjang kamu, tempat tidur kamu, situasi seperti apa? Nah, sebenarnya itu menggambarkan diri kamu siapa. Jika sekeliling kamu, lingkungan kamu selalu kotor, kamar kamu selalu tidak bersih, selalu ada banyak barang yang numpuk, ada banyak pakaian yang numpuk di satu tempat, aduh bro, that's such a turn off, itu jelek banget. Jadi coba mulai saat ini, mulai menjaga kebersihan, mulai membangun kebiasaan untuk bersih-bersih setiap saat. This way, kamu bisa menjadi pria yang lebih menarik. Oke, poin nomor 5 adalah tidak malas. Oke, ya jadi saya ada tahu banyak banget boys, banyak banget pria, gentleman di luar sana yang mungkin pengen ini, pengen itu, ya, pengen punya ini, pengen mungkin punya gebetan itu atau apa ya, apapun itu. Tapi you cannot get them kalau kamu malas, ya. Kamu nggak mungkin bisa mendapatkan semua hal itu jika kamu malas. Kamu harus rajin bekerja, nggak boleh tidur-tiduran aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, oke? Even though kamu di rumah, kamu harus do something. I don't know, kamu bisa ada pekerjaan online yang kamu bisa lakukan. Di zaman sekarang, you can do anything. Like, literally, saat kamu sedang di rumah, saat kamu sedang di kamar, ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan. So, jangan malas. Poin nomor 6 adalah rajin bekerja atau belajar. Pria yang menarik pasti akan selalu rajin bekerja dan belajar setiap saat, oke? Mungkin salah satu hal yang kamu bisa lihat adalah dari social media mereka. Mereka mungkin suka post saat mereka bekerja, saat mereka belajar. Buku bacaan apa yang mereka baca setiap hari. Dan pembahasan apa, informasi apa yang mereka beri di social media. Ya, kamu bisa lihat ini semua, oke? Ya, kamu bisa lihat mana pria yang suka hustle, mana yang rajin bekerja, dan mana yang tidak. There are absolutely no day offs untuk pria yang menarik. Pria yang menarik pasti tahu bahwa ketertarikan itu tidak selalu lewat fisik, oke? Makanya saya di list ini, saya tidak membahas betapa apakah kamu punya hidung yang mancung, apakah kulit kamu cerah atau tidak, atau ya pokoknya penampilan fisik ya. Enggak ya, karena kamu tidak bekerja untuk hal itu. Tapi untuk menjadi seorang pria yang menarik, kamu harus bekerja supaya kamu bisa mendapatkan ketertarikan tersebut. Jadi, pria yang menarik pasti rajin bekerja dan rajin belajar setiap saat. Poin nomor 7 adalah punya hobi yang menarik. Oke, hobi yang menarik ini ada banyak hal ya. Kayak seperti saya suka bermain alat musik, atau saya suka membaca buku, saya suka nonton film dan membahas, ya, mereview film-film juga bersama dengan adik saya, dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya. Saya juga suka nonton olahraga basket, yaitu NBA. Kalau misalnya kamu suka sepak bola, ya apapun itu juga kamu juga bisa nonton. Dan itu juga merupakan hobi yang menarik. Pria yang menarik pasti antusias dan punya passion, dan itu bisa terlihat juga lewat hobi-hobi yang dia suka lakukan. Untuk contoh, Keanu Reeves yang main The Matrix dan John Wick, dia adalah seorang pendiam dan introvert ya, kelihatan banget. Tapi saat sudah membahas tentang motorcycle, tentang sepeda motor, dia langsung terlihat seperti seorang yang sangat-sangat berbeda ya. Dia sangat-sangat passionate, dia sangat on fire, dan sangat bersemangat saat membahas tentang sepeda motor. Dan itu adalah salah satu kriteria untuk bisa menjadi pria yang menarik, yaitu kamu harus punya hobi yang keren dan menarik. Dan nomor 8 adalah bisa bermain alat musik. Oke, mungkin ada banyak yang bisa ngomong, musik itu harus ada talenta bro. Saya nggak bisa, saya fales, saya nggak tahu kunci, nada, atau apapun itu. No, tapi menurut saya sebenarnya semua orang pasti bisa bermain alat musik. Cuma
antara mau atau enggak aja. Cuma itu doang yang bisa menjadi pembatas, cuma itu doang yang menjadi pemisah antara orang yang bisa main alat musik dan tidak. Bro, setidaknya kamu harus bisa main gitar. Oke, gitar adalah alat musik yang paling gampang untuk dipelajari dan paling gampang juga untuk dibawa kemana-mana. Jadi kamu bisa menjadi pria yang menarik kalau kamu bisa bermain alat musik. Oke, makanya saya dari sejak dini, saya belajar drum, saya belajar piano, keyboard, gitar, bass. Intinya adalah jika kamu bisa bermain alat musik, kamu bisa menjadi pria yang jauh lebih menarik dari orang-orang yang tidak bermain alat musik. Poin nomor 9, ini mungkin masih jarang-jarang ya, nggak semua orang bisa lakukan, termasuk saya. Tapi saya masih dalam progres ingin mencoba dan masih dalam usaha setiap hari. Yaitu adalah bisa masak. Pria yang bisa masak, itu adalah pria yang menarik. Apalagi kalau kamu bisa masakin pacar kamu, bisa masakin gebetan kamu, istri kamu, untuk keluarga kamu, untuk teman-teman saat lagi sedang berkumpul. You're just gonna turn to an overall a very nice guy gitu loh. Jadi orang yang sangat-sangat atraktif. Jadi orang yang sangat menarik. But don't get me wrong, saya juga masih dalam proses belajar itu. Jadi kalau misalnya bro masih belum bisa, lebih baik bro sekarang juga belajar untuk masak. Dan jika kamu sudah bisa, thumbs up for you. Keren bro. Dan poin terakhir nomor 10 adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Pria yang menarik tahu nggak mungkin bisa hidup sendirian, nggak mungkin bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Pasti membutuhkan yang namanya hubungan dengan Tuhan. Yang rajin ibadah, rajin berdoa, yang mengandalkan Tuhan dalam semua hal yang dilakukan. Dari hobi, pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan keluarga, apapun itu, kamu harus andalkan Tuhan setiap saat. Dan yang penting juga adalah kamu harus mengasihi sesama kamu. Bisa mulai dari keluarga kamu, teman kamu, bahkan orang-orang yang tidak kamu kenal. Kamu bisa ketemu misalnya di supermarket, di restoran. Kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, ada kesempatan untuk bisa show bahwa kamu peduli dengan orang-orang. Bahkan kepada stranger pun, kepada orang asing yang kamu tidak kenal, lakukanlah. And please, once again, peduli itu berbeda dengan kepo. Oke, jangan kepo, tapi kamu harus peduli terhadap sesama. Jadi, dari 10 hal itu, berapa nilai kamu? Jika kamu dapat 10 dari 10 dari list ini, congrats, kamu adalah pria yang menarik. Tapi, jika kamu masih mendapatkan nilai di bawah angka 5, masih ada banyak hal yang harus kamu pelajari, masih ada banyak hal yang harus kamu kerjakan. Tapi tidak apa-apa, gak usah panik, gak usah takut. Bukan artinya kamu sudah tidak mungkin bisa menjadi pria yang menarik. Enggak, karena 10 hal yang sudah saya share ini adalah hal-hal yang membutuhkan proses, yang membutuhkan waktu. Tidak mungkin secara instan kamu bisa langsung jadi pria yang menarik, oke? Jadi 10 hal ini harus kamu kerjakan. Ada pembelajaran, ada proses yang harus kamu lalui untuk bisa menjadi pria yang menarik. So, that is it. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi pengingat, bisa menjadi referensi, supaya kamu, para brothers, bisa menjadi pria yang lebih menarik lagi. Sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video. Share this video with your friends and brothers. Sampai ketemu di comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.